Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ayumsa, NIM 24020006, kelas 2A, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat tembaga aluminium dan magnesium titanium. Latar belakang: tembaga aluminium, magnesium, dan titanium diproduksi melalui proses metalurgi yang melibatkan penambangan, pengolahan, dan pemurnian biji. Tembaga biasanya diperoleh melalui proses smelting, sementara aluminium dan magnesium dan titanium menggunakan metode elektrolisis atau reduksi kimia. Tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan tembaga aluminium, magnesium, dan titanium, struktural mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengolahan akhir. Pengertian tembaga dan aluminium. Tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 29 yang termasuk dalam golongan transisi. Ia memiliki sifat konduktif listrik dan termal yang baik, serta tahan terhadap korosi. Tembaga dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti kabel, perpipaan, dan komponen elektrolit. Aluminium adalah unsur kimia dengan simbol Ai dan nomor atom 13. Ini adalah logam yang ringan, tahan korosi, dan mengantarkan listrik dengan baik. Aluminium dibuat dari bauksit melalui proses yang dikenal sebagai proses Hall-Héroult yang melibatkan pemanasan dan peleburan aluminium serta diekstrak dari bauksit. Pengertian magnesium dan titanium. Magnesium adalah elemen logam yang melimpah di alam, terutama ditemukan di laut dan air mineral. Magnesium dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau reduksi termal dari senyawa-senyawanya. Titanium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan nomor atom 22. Ia adalah logam transisi yang kuat, ringan, dan tahan korosi. Titanium biasanya ditemukan dalam bentuk oksida di alam dan dapat direduksi menjadi logam murni melalui proses seperti Kroll. Proses pembuatan tembaga. 1. Penambangan biji tembaga yang mengandung mineral seperti kalkopirit, bornit, dan kuba. Yang kedua, pemekatan biji untuk meningkatkan kadar tembaga. Yang ketiga, pemurnian tembaga untuk menghilangkan kotoran dan menghasilkan tembaga murni atau tembaga blister. Yang keempat, pembentukan produk. Proses pemurnian menghasilkan tembaga murni yang kemudian dapat dibentuk menjadi berbagai produk seperti lembaran, kabel, pipa, dan paduan. Sketsa pembuatan tembaga. Selanjutnya, proses pembuatan aluminium. Yang pertama ada ekstraksi bauksit. Bauksit yang merupakan campuran aluminium oksida dan hidroksida diekstrak dari tambang. Yang kedua, pemurnian bauksit. Bauksit dipurnian dengan proses kimiawi untuk menghasilkan aluminium oksida murni atau alumina. Yang ketiga, peleburan alumina. Alumina dipelurukan dengan proses Hall-Héroult, yaitu dengan memanaskan aluminium dalam bak kriolit cair dan menggunakan arus listrik untuk memisahkan aluminium dari oksigen. Yang keempat, ada pengecoran. Aluminium cair kemudian dipindahkan ke pengecoran untuk dibentuk menjadi ingot, lempeng, atau bentuk lainnya. Sketsa pembuatan aluminium sebagai berikut. Selanjutnya, proses pembuatan magnesium. Elektrolis. Yang pertama ada elektrolisis. Magnesium dapat diproduksi dari magnesium klorida cair melalui elektrolisis.
Proses ini melibatkan pemisahan magnesium dari magnesium klorida menggunakan energi listrik. Yang kedua, reduksi termal. Magnesium juga dapat diproduksi melalui reduksi termal dari magnesium oksida atau magnesium sulfat. Proses ini melibatkan reaksi dengan karbon atau bahan reduksi lainnya pada suhu tinggi. Yang ketiga, dari air laut. Magnesium dapat diekstrak dari air laut yang mengandung magnesium klorida. Proses ini melibatkan penguapan air laut untuk mendapatkan magnesium klorida. Kemudian magnesium klorida diproses lebih lanjut untuk mendapatkan logam magnesium. Struktur pembuatan magnesium. Selanjutnya pembuatan titanium. Yang pertama, proses pembuatan titanium melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, ekstraksi dari biji. Titanium diekstrak dari bijinya seperti limonit dan rutil melalui proses kimiawi. Yang kedua, konversi menjadi titanium tetraklorida. Biji yang diekstrak diolah menjadi titanium tetraklorida (TiCl4). Yang ketiga, reduksi. Titanium tetraklorida direduksi dengan logam lain seperti magnesium melalui proses vertikrol. Yang keempat, pemurnian. Logam yang dihasilkan kemudian dimurnikan untuk menghilangkan pengotor. Yang keempat, pembuatan paduan. Titanium dapat diolah menjadi paduan dengan logam lain untuk meningkatkan sifat-sifatnya seperti kekuatan dan ketahanan korosi. Sketsa pembuatan titanium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.